Kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait. Mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia, belum tapi bisa juga bicara siapa penggantinya. Kami juga sudah kirim surat ke AFC untuk istilahnya menjaga hubungan sesama anggota yang ada di AFC. Karena hal ini, Kuwait akhirnya memutuskan untuk mundur dari FIFA Matchday September tahun 2025 melawan Timnas Indonesia di Surabaya. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata membantu pemerintah dalam menekan satu angka pengangguran yang berada di Indonesia. Oke, kalau sudah langsung saja kita gas ke pembahasannya. Pertandingan ini cukup penting mengingat Timnas sedang dalam persiapan untuk melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 4 di bulan Oktober nanti. Tiket pertandingan pun sudah hampir ludes terjual. Awalnya Indonesia dijadwalkan tanding lawan Kuwait tanggal 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 3 hari setelahnya pada tanggal 8 September tahun 2025, Indonesia juga bakal lawan Lebanon di tempat yang sama. Tetapi tiba-tiba hari ini, tanggal 25 Agustus tahun 2025, Kuwait menyatakan mundur sepihak dari laga itu. Keputusan mendadak ini bikin PSSI langsung kelabakan. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bilang kalau mereka barusan menerima surat resmi dari Kuwait yang menyatakan mundur tak cuma dari lawan Indonesia, tetapi juga dari turnamen di Uni Emirat Arab. Yang bikin bingung adalah belum secara resmi menjelaskan alasan mengapa mereka mundur. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari Kuwait soal alasan mereka mundur. Erick Thohir juga tidak mau ikut campur soal isu internal mereka. Kemungkinan besar di dalam Federasi Sepak Bola Kuwait sedang terjadi gonjang-ganjing yang berakibat pada persiapan timnas mereka. Jika memang ada masalah internal, maka jelas Kuwait tak dapat terbang ke Indonesia, karena sepertinya mereka juga tak mampu mengumpulkan para pemain timnas mereka. Serta kemungkinan juga tak ada payung anggaran yang dapat mendanai perjalanan mereka. Yang jelas keputusan mendadak ini bikin PSSI harus cepat cari solusi karena persiapan tim sudah matang dan tinggal beberapa hari sebelum pertandingan. Timnas Indonesia sudah siap tempur. Tim pelatih Patrick Leet sudah menyusun strategi dan rotasi pemain buat uji coba di pertandingan ini. Tetapi mundurnya Kuwait bikin jadwal latihan jadi kurang maksimal dan jelas sangat mengganggu konsentrasi Timnas Indonesia. 2 laga uji coba yang dijadwalkan sekarang terancam. Hanya ada 1 laga uji coba. Di sisi lain, para supporter Garuda sudah menunggu laga ini. Cancelnya pertandingan bikin kecewa banyak pihak, terutama bagi para penonton yang sudah membeli tiket dan siap dukung langsung. Seperti diketahui penonton yang akan datang bukan hanya dari Surabaya, ada dari Jakarta, Semarang, Jogja, Bali, Sulawesi, Papua, Medan, dan lain-lain. Tak hanya tiket pertandingan yang telah dibeli, mereka yang dari luar Surabaya tentunya sudah membeli tiket transportasi dan akomodasi. Masa jauh-jauh ke Surabaya, terus laganya batal, tetapi selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu waktu latihan lebih panjang. Pak Erick Thohir menyatakan mungkin bagus juga biar latihan timnas lebih lama, supaya tim ini punya waktu beradaptasi dan menyatukan chemistry. Jadi meski kecewa, tim bisa manfaatkan waktu ekstra ini buat persiapan lebih matang. Tanpa laga tambahan, pelatih bisa fokus evaluasi tim dan strategi tanpa terburu-buru. Ini penting buat persiapan ke depannya. Selain itu, ada beberapa pemain yang masih cedera saat ini memungkinkan mereka lebih lama beristirahat dan recovery tanpa perlu terbebani pada pertandingan. Sehingga meskipun tidak jadi tanding, tetapi masalah ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi timnas. Dalam hal ini PSSI tidak tinggal diam. Mereka pun sudah menyiapkan 2 opsi baru, yaitu pertama cari lawan pengganti buat isi slot yang kosong. Tapi Pak Erick Thohir bilang sampai hari ini saya belum bisa bicara siapa penggantinya, jadi belum ada kepastian siapa yang bakal jadi lawan pengganti. Kemungkinan besar pengganti Kuwait adalah tim dari Timur Tengah juga, seperti Yordania atau Iran. Jika tak dapat lawan Timur Tengah, maka kemungkinan Indonesia akan lawan Malaysia atau negara dari Amerika Latin. Kedua, tetap fokus ke laga melawan Lebanon.
Seperti yang direncanakan, laga melawan Lebanon tetap berlangsung pada tanggal 8 September. PSSI berharap meski cuma satu pertandingan, timnas tetap bisa tampil maksimal dan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin. Pembatalan mendadak dari Kuwait bikin timnas Indonesia harus cepat beradaptasi. Meski ada dampak negatif seperti ganggu persiapan dan kekecewaan supporter, ada juga sisi positifnya, yaitu waktu latihan lebih panjang dan kesempatan evaluasi lebih dalam. PSSI sudah menyiapkan langkah-langkah untuk tetap menjaga kualitas persiapan tim. Meski tanpa laga tambahan, semoga kedepannya timnas Indonesia bisa tetap tampil maksimal dan mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026.